Baik, selamat sore Pak Agung. Selamat sore Bu Agnes. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Bu Agnes gimana ini? Sehat Pak, baik. Ini ngomong-ngomong Pak Sehat. Agung, tumben sekali nih hari ini ketemu dengan saya. Ada yang bisa saya bantu mungkin Pak Agung? Iya Ibu, ini saya mau inilah ibaratnya cerita-cerita sedikit lah ya Oh tentang iya, masalah saya. ngobrol sedikit ya. Mudah-mudahan nanti Oke, saya dapat pencerahan gitulah Bu ya. amin. Semoga saya juga bisa memberikan manfaat untuk obrolan sore kita Iya. pada hari ini ya. Kira-kira mau ngobrolin tentang apa ini Pak? Tujuan obrolan kita ini ke mana, ke arah mana gitu Pak Agung? Ini sebenarnya masalah saya sendiri sih Bu ya. Dan saya menyadari baru-baru ini sih, yaitu tentang emosi. Saya tuh kesulitan mengontrol emosi. Emosi Ya. marah, meledak-ledak. Iya, marah gitu loh Bu. Saya tuh katanya itu teman-teman bilang saya tuh kok yang bersangkutan yang berhubungan dengan saya bilangnya kok saya sering marah-marah, meledak-ledak, tidak bisa mengendalikan diri begitu loh ya. Padahal tidak terlihat loh Pak Agung, terlihatnya tenang, bijak gitu. Nah, itu mungkin di suatu kasus tertentu mungkin Bu Agnes ya. Ya saya tahu juga baru saja kok itu karena ada yang temen yang entah sengaja atau tidak itu mengatakan, "Pak, ini ada keluhan dari teman-teman kok Pak Agung kayak gini. Memang kenapa sih Pak?" Gitu. Terus saya juga berusaha ini untuk menyelami kira-kira masalahnya itu apa ya gitu kan. Oh, ya. Baik, dari tujuan obrolan kita sore ini terkait emosi marah yang meledak-ledak gitu ya Pak Agung ya, bisa kita sampaikan seperti itu. Kira-kira dari Pak Agung sendiri nih, ada tidak rencana aksi ke depan terkait bagaimana mungkin solusi jenengan terkait emosi marah dan meledak-ledak ini Pak Agung? Nah, ini rencananya itu saya mau ini dulu membuka komunikasi dengan orang yang di sekeliling saya gitu loh. Jadi kira-kira suasana apa yang membuat saya seperti itu, masalah apa, kalau misalnya nanti saya sudah ada konfirmasi, ya sementara ini saya kira ya, karena faktornya saya itu tidak begitu nyaman gitu, tidak merasa nyaman ketika sesuatu yang sudah direncanakan gitu, tapi tidak sesuai dengan jalurnya, ya saya kira itu. Nah, nanti saya mau konfirmasi dulu ke teman-teman dan apakah seperti itu enggak gitu loh. Ya sih. Jadi intinya ketika rencana itu tidak sesuai yang Pak Agung harapkan gitu ya Pak ya? Ya nggak cuma rencana sih, kadang ada sesuatu ketetapan gitu atau hal yang sudah disepakati kok keputusan. Terkhianati begitu itu rasanya juga sakit gitu loh. Jadi kayak ada gitulah yang mengganggu. Saya ambil ini Pak Agung, kata kunci sakit ini ya Pak Agung. Iya. Kata sakit ini Pak Agung, dari 1 sampai 10 kalau boleh di skala seberapa sakit Pak Agung? Ketika saat dikhianati ini tadi ya. Ya, kalau dikhianati itu saya sudah nggak bisa mentolerir sih sebenarnya Bu. Yang namanya pengkhianatan itu ya, kalaupun 1 sampai 10 saya sudah bisa berani bilang hampir 9,9 itu saya udah bisa sampai. Berarti begitu sakit yang luar biasa gitu ya Pak Agung ya? Iya. Oke. Kemudian ketika hal ini terjadi, biasanya rencana Pak Agung apa? Atau tindakan Pak Agung yang Pak Agung lakukan apa? Nah, ketika itu kecewa ini datang. Biasanya kan saya berusaha mengembalikan ke jalur ini ya. Nah, saya itu menganggap diri saya itu tegas gitu loh Bu. Mungkin salah tafsir teman-teman itu antara ketegasan dengan amarah gitu loh. Jadi mereka menafsirkan bahwa ketegasan saya itu berlebihan, jadi lebih ke arah emosional gitu. Mungkin itu yang membuat saya dikatakan emosinya kurang stabil gitu loh. Hal ini juga terjadi di sekolah? Kayaknya di mana tempat Bu, itu hampir di mana tempat, bahkan di lingkungan masyarakat sendiri juga satu lingkup gitu ya. Kayak gitu. Kemudian Pak Agung, kalau misalkan di sekolah, katakanlah saya pilih di sekolah ya Pak Agung ya, ini dengan teman atau rekan sejawat ini seberapa dalam sih Pak Agung mengenal atau teman-teman mengenal Pak Agung gitu loh? Nah ini,
saya itu pada dasarnya kan suka berkomunikasi, bersosialisasi dengan orang. Saya itu kalau mau mengakrabkan diri itu nggak butuh waktu lama gitu loh. Mmm. Apalagi keluarga, saya anggap kalau di sekolah itu sudah seperti keluarga kedua saya. Jadi kalau masalah kedekatan ditanya seberapa, ya sangat dekat sekali. Dan dari kedekatan itu, jadi rasa toleransi, apa ya, rasa nggak enaknya itu malah kadang hilang gitu loh, Bu. Bisa Oh, dipahami gitu maksud saya? iya iya iya. Jadi saya itu jadi menganggap mereka karena sudah terlalu dekat ya, jadi nggak ada rasa sungkan ketika saya Mmm. harus begini ke teman-teman, apalagi sekarang guru kan di bawah saya semua ya, Sebu Agnes ini. Paling tua Sebu Agnes, ya ada yang lebih muda lagi, makanya saya kan jadi Oh. nggak ada rasa sungkan, jadi ketika saya harus Mmm. tegas, saya tegas. Dan itu mungkin yang mereka, anggap sebagai emosional karena mereka mungkin tidak terbiasa menghadapi hal-hal seperti Mmm. itu, gitu loh. Tapi pernah tidak Pak Agung seperti menjelaskan ke rekan gitu? Maksud atau, refleksnya Pak Agus Pak siapa Pak Agung, maaf Pak. Iya. Kalau, biasanya sih kalau misalnya saya sudah ibaratnya bersuara lantang gitu ya, biasanya saya juga, sedikit mengklarifikasi, nah tapi juga harus butuh waktu sih ya, kalau Iya, saat itu juga nggak mungkin lah ya, karena betul. Harus tenang dulu iya jenengan. harus tenang dulu gitu kan. Oh. Jadi saya benar-benar klarifikasi, maksud saya itu ini loh, bukan saya itu menyalahkan kalian itu tidak, saya cuma Iya iya. mengembalikan apa yang menjadi apa yang sudah ada di jalur itu kembali lagi ke jalur itu, gitu loh, maksud saya ke Berarti situ. sebenarnya maksud Pak Agung ini baik ya? Ibaratnya tadi saya ambil kata harapannya kan kembali ke jalur gitu ya Pak ya? Mhm mhm. Seberapa bermanfaatnya sih Pak ketika sesuatu itu kembali ke jalurnya? Kalau menurut Pak Agung gitu? Heeh, bagi saya itu sesuatu yang kembali ke jalur itu akan lebih efektif dan efisien, kita nggak Mhm. buang-buang energi dan pikiran Iya. gitu loh. Sayang gitu kita melakukan sesuatu yang tidak ada ininya kan, tidak ada tujuan pastinya kan gitu. Dan saya Betul memang betul. nggak suka Bu yang terlalu bertele-tele, apa itu harus muter-muter Sat-set dulu. gitu ya Pak Iya, sukanya ya? saya sukanya Oke. itu to the point, selesai, udah gitu loh. Oh. Kemudian kita kembali ke ini Pak, emosi jenengan yang awal tadi, emosi marah meledak-ledak itu ya Pak ya. Mhm. Menurut jenengan ada nggak seperti, eee, kelemahan ataupun bisa juga keunggulan dari karakter jenengan yang memiliki emosi yang meledak-ledak itu Pak? Jadi kalau Mungkin kendala yang mengganggu, ya kendala juga bisa. Jadi kendala yang saya hadapi ya, itu tentunya karena memang ada yang pernah bilang saya itu punya OCD gitu ya. Sebenarnya mendekati OCD Mmm. sih sebenarnya ya. Jadi saya itu suka merencanakan sesuatu yang ada di pikiran saya gitu. Mmm. Nah, itu kalau memang yang ada di pikiran saya ya seharusnya harus terjadinya seperti itu gitu loh. Saya itu kurang bisa toleran dengan apa yang tidak ada di pikiran saya gitu loh. Mmm. Itu yang mungkin menjadi hambatan terbesar saya itu di situ gitu loh. Ya ya ya. Kalau untuk itu Pak, keunggulannya, Kalau ada keunggulannya tidak ya kira-kira? heeh, kalau keunggulannya itu ya saya kira ketika saya itu ditempatkan sebagai seorang yang menjadi pengambil keputusan itu teman-teman itu sok suka gitu loh. Karena Mmm. saya selalu berdasar pada referensi yang jelas, tujuan yang jelas begitu ya. Jadi Ya. akhirnya mereka juga efektif, efisien ketika melaksanakan itu. Ya ya, betul betul. Berarti ada keunggulan, ada juga kelemahan yang jenengan rasakan gitu ya Pak ya, Iya, ketika, saya kira gitu. jenengan memiliki emosi marah yang meledak-ledak ini ya Pak ya. Kemudian manfaat bagi jenengan sendiri Pak, ada nggak Pak? Kan tadi manfaat Heeh. keunggulannya bagi teman-teman, bagi rekan kerja gitu ya. Kalau untuk jenengan sendiri Kalau Pak? manfaat bagi saya yang bisa dikatakan itu seperti itu sebenarnya kan gangguan mental ya itu ya. Itu akan merasa lega, merasa apa ya, tenang ketika sesuatunya itu ya sesuai apa yang kita pikirkan gitu loh, yang saya pikirkan gitu. Mmm. Jadi saya memperoleh ketenangan itu ketika ya kalau orang bilang perfeksionis, ya memang seperti itu. Ya ya Kalau ya. saya harus melakukan 1 sampai 10 gitu ya saya lakukan 10-10-nya, nggak ada toleransi ke 8, 7 kayak gitu kan, nggak gitu loh. Iya iya iya, Ya. oke. Kemudian kalau dampak negatifnya Pak?
Ada nggak kira-kira yang ke diri Pak Agung sendiri? Kalau negatif saya ya itu tadi Bu, jadi saya itu kadang merasa bersalah gitu loh Hmm. setelah meledak gitu ya, setelah emosinya saya itu keluar kemana-mana. Kadang-kadang ya saya juga tidak memungkiri sasaran ketegasan saya juga ada di senior-senior saya juga. Dan setelah saya renungkan lagi, tak pikir lagi, wah ya beliau itu kan orang tua bagi saya, seharusnya saya nggak seperti itu gitu loh. Kadang muncul seperti itu. Jadi saya harus minta maaf lah, harus berbaik lagi gitu kan, agak merepotkan ya seperti berbaik-baik lagi gitu. Oke. Kemudian lanjut Pak Agung, kalau untuk strateginya Pak Agung memiliki strategi positif tidak terkait dengan emosi yang jenengan punya terhadap rekan kerja dulu. Kalau saya, strategi saya itu tentunya saya akan berusaha untuk belajar mengendalikan diri, tidak begitu Nice. cepat mengambil keputusan ini salah, ini benar, itu tidak, ini harus sesuai saya, itu tidak. Itu Ya. bagi saya seperti itu sih. Tadi ada pengendalian. kata ini, oke. Tidak harus sesuai saya ya Pak Agung ya. Kenapa Pak? Kira-kira? Ya karena tadi tak pikir-pikir kan tidak semua apa yang saya pikirkan itu benar gitu loh, dan baik untuk mereka gitu loh. Bisa jadi mereka punya pemikiran lain yang jauh lebih baik dari pemikiran saya. Betul. Jadi saya harus berusaha untuk menerima gitulah kebersamaan itu gitu. Kemudian untuk ini Pak Agung, hal yang jenengan biasa lakukan apa toh ketika terjadi hal seperti ini, ketika emosi jenengan tuh terlalu meledak-ledak itu jenengan bagaimana biasanya? Ya biasanya saya itu inilah, kalau sudah di luar kendali saya udahlah diem dulu. Kalau dibilang kayak kemarin itu teknik apa itu stop ya. Stop gitu ya. Saya coba stop dulu. Saya kalau udah waktu sholat gitu, walaupun sholat sunnah ya udah saya sholat aja lah, wudhu aja sholat gitu. Dari situ saya udah menemukan ketenangan lagi dan bisa berpikir ini bahwa saya itu benar atau salah, baru ambil keputusan yang berikutnya gitu. Seberapa bermanfaatnya Pak ini Pak, hal-hal yang jenengan lakukan ini? Apa sudah pernah jenengan lakukan sebelumnya? Pernah diterapkan? Setiap saat saya melakukan itu, cuma kan ya itu tadi karena saya itu nggak sadar bahwa teman-teman saya itu merasa tidak nyaman dengan itu, jadi saya kan nggak merasa salah gitu ya. Oh ternyata seperti itu, karena saya juga butuh yang namanya ketenangan gitu loh. Jadi kalau saya nggak melakukan itu ya adanya cuma meledak terus kayak gitu. Iya. Satu kata Pak Agung, ada kata kenyamanan tadi nggih. Kenyamanan yang jenengan harapkan itu kenyamanan yang seperti apa Pak? Di luar tadi ya, di luar apa yang seharusnya itu terjadi sesuai dengan apa itunya gitu ya. Kenyamanan itu yang saya maksud adalah di mana saya itu bekerja tapi tidak ada masalah gitu loh. Baik dengan rekan, baik dengan situasi, baik dengan kebijakan, itu saya nggak mau ada masalah sebenarnya. Saya pengen melaksanakan itu sesuai dengan ini aja lah, tupoksinya, dengan tanggung jawab saya yang seperti apa, ya itulah kenyamanan. Seperti itu saja. Kalau kenyamanan di mata orang lain seperti apa menurut Pak Agung? Ya menurut saya sih, saya benar-benar berubah ini. Nggak ada yang namanya emosional ditonjolkan lagi. Walaupun saya mengatasnamakan itu sebagai ketegasan gitu. Iya. Meskipun teman-teman dan rekan kerja kadang ini ya Pak, mengartikan bahwa jenengan baru marah-marah gitu ya Pak ya, intinya ya Pak. Iya, itulah ya repotnya di situ itu. Iya. Berarti untuk mengatasi emosi marah ini tadi dapat saya simpulkan dengan biasanya berdiam diri dulu, merelaksasi diri, menenangkan diri dulu gitu ya Pak Agung ya. Iya. Kemudian menggunakan teknik stop, tarik nafas, buang nafas, sholat. Nah setelah itu baru jenengan bisa berpikir jernih. Dan juga tadi ini ya Pak, kenyamanan untuk orang lain. Ini kan tadi jenengan menyebutkan emosi tidak ditonjolkan gitu ya Pak ya. Berarti dari sini kita bisa menyimpulkan apa ini Pak Agung, kira-kira Pak Agung? Jadi kesimpulannya bahwa memang pembenahan diri dalam bertutur gitu, dalam mengkomunikasikan segala sesuatunya ke orang lain itu memang perlu. Jadi saya tidak hanya
mengutamakan tentang diri saya sendiri gitu loh. Saya juga harus melihat kepentingan teman-teman saya yang saya ajak berkomunikasi, yang saya ajak kerjasama itu. Harusnya seperti itu. Jadi dengan pengendalian diri semacam itu, saya kira nanti akan tercipta suasana yang lebih kondusif lagi lah daripada Iya, yang iya. kemarin-kemarin ini. Betul. Amin, amin. Di sini saya garis bawahi tidak mengutamakan diri sendiri. Gitu ya Pak Agung ya. Karena Iya, bagaimanapun sebagai manusia kan kita manusia makhluk sosial gitu ya Pak Agung ya. Kita juga hmm, pasti akan membutuhkan orang lain. Berarti dari sini sebenarnya Pak Agung ini menurut Pak Agung kan Pak Agung tegas, tapi menurut hmm, teman-teman Pak Agung marah. Mungkin emosional. bisa dikatakan ya emosi marah. Bisa dikatakan mungkin Pak dari caranya gitu bisa disimpulkan nggak Pak? Mungkin cara Pak Agung ketika menyampaikan bisa digarisbawahi di situ tidak kira-kira Pak Agung? Yang dianggap teman-teman itu loh seperti marah, Mhm. seperti emosi. Jadi kan saya itu terbiasa ketika membicarakan sesuatu hal yang serius dan tidak gampang dipahami, itu dengan nada yang semakin tinggi gitu loh, yang semakin Hmm, lugas semakin lugas semakin lugas gitu kan. Nah, itu yang seharusnya bisa saya kontrol gitu loh. Ya seharusnya tidak bisa Pak Agung iya kontrol ya. iya, tidak harus harus keras, tidak harus tinggi nadanya untuk, "Ini loh, mau paham nggak sih?" Gitu, itu nggak Iya, perlu seperti itu ya. sebenarnya. Itu kan pemicunya, itu seperti itu. Iya, iya. Kemudian ada tidak Pak untuk kesepakatan, keyakinan, mungkin komitmen dalam diri jenengan terkait dengan ibaratnya jenengan akan belajar untuk lebih bisa menurunkan emosi gitu ya Pak ya dari obrolan kita sore ini ya Pak ya. Harapannya atau komitmen, kesepakatan, keyakinan kepada diri jenengan dan juga kepada teman-teman. Kita ada tidak Pak kira-kira Pak? Komitmennya seharusnya saya lebih bijaksana lagi. Oke. Intinya cuma itu lagi, bijaksana, bisa lebih memilah sebelum, eee, berbicara atau melakukan aksi. Oke. Komitmen saya itulah, harus dewasa lah ibaratnya, nggak sesuai umurnya gitu ya. Iya. Oke, berarti lebih bijaksana, lebih memilah-milah lagi, dan lebih dewasa gitu ya Pak ya, harapan komitmen jenengan untuk kedepannya ya Pak ya. Mhm. Oke, ada lagi mungkin Pak Agung yang mau diceritakan, disampaikan pada sore hari ini? Sebenarnya apa yang sudah saya jawab tadi dari pertanyaan Bu Agnes itu sudah secara tidak sadar itu sudah merujuk ke solusi yang ingin saya sampaikan itu sebenarnya. Iya, iya, sih. Jadi Jadi jenengan menemukan solusi terhadap diri jenengan sendiri gitu ya Pak ya, mhm, terhadap obrolan kita sore ini ya Pak ya. iya memang Iya. seharusnya saya itu ditanya-tanya kayak gitu Bu, biar apa yang ada di isi otak saya itu keluar gitu loh, dan Keluar, benar. Biar kebijakan tidak saya terpendam di iya dalam, nggak ya. terpendam. Betul, betul ya. Ya terima Semoga kasih. obrolan sore ini ya Pak memberikan manfaat bagi jenengan terutama terkait emosi ini dan juga semoga juga bermanfaat bagi saya untuk belajar banyak hal terkait emosi, marah, bagaimana cara merefleksikannya, bagaimana cara mengatur emosi sesuai apa yang sudah jenengan katakan tadi dengan tidak sadar, itu juga bisa menginspirasi saya nanti ke depan baik dipraktekkan pada diri saya maupun untuk nanti murid-murid gitu Pak Agung. Bisa juga kan kita praktekkan ke orang lain. Harapannya semoga setelah obrolan kita ini Pak Agung lebih meyakinkan diri lagi, lebih bersemangat lagi untuk melakukan hal-hal yang membuat jenengan lebih tenang, lebih sabar, emosinya tidak meledak-ledak gitu ya Pak ya. Satu kata kunci dari jenengan tadi Pak Agung bahwa kita tidak perlu mengutamakan dalam artian tidak semuanya nggih. Ibaratnya kita tidak mengutamakan diri kita sendiri, bagaimanapun kita adalah manusia yang membutuhkan relasi atau berelasi gitu ya Pak Agung ya. Iya Bu, iya. Nah, ada tambahan dari Pak Agung mungkin atau ada yang mau disampaikan lagi? Mungkin saya kira cukup Bu, kalau masalah mental illness itu pelan-pelan nanti saya akan coba Betul. tanya-tanyakan ke ahlinya aja. Ahlinya, betul. Heeh, dan Psikolog mungkin ya Pak ya. psikolog biar Betul. tahu bagaimana cara
inilah penanggulangannya atau gimana penanganannya, iya, penanganannya betul gitu. betul sekali. Ya minta Jadi doanya saja Bu Agnes biar saya juga iya. bisa lebih bijak lagi kira-kira gitu. Amin, amin, pasti bisa Pak Agung, pasti Iya, yakin bisa lebih bijaksana lagi. Sekarang aja sudah terlihat lebih bijaksana, apalagi nanti setelah dilaksanakan gitu ya Pak ya, akan lebih bijaksana kembali. Itu Pak amin. Agung, Ya, untuk obrolan sore hari ini, mohon maaf jika saya ada banyak kesalahan. Semoga obrolan sore ini membawa manfaat bagi jenengan terutama dan bagi saya juga. tidak ada yang salah Bu, kita semua saling sharing. Saya juga terima kasih sudah Ibu mau mendengarkan dan mau memberikan saya arahan-arahan, bukan arahan sih sebenarnya, pertanyaan-pertanyaan yang membuat saya Iya, berpikir secara mandiri harus seperti apa saya itu. betul betul. Mudah-mudahan nanti di kemudian hari ketika nanti saya ketemu Bu Agnes lagi, kita bicaranya bukan masalah lagi ya Bu Agnes, Iya, iya. bicara Ngobrolkan tentang yang lain ya Pak, ya hal-hal prestasi. yang prestasi atau apa Iya, gitu. betul. Semangat Bu Iya, Agnes, kita juga harus iya semangat Pak Agung, pokoknya. Iya. Begitu Pak Agung. Iya Bu Agnes, Iya, terima terima kasih ya Pak kasih. Agung. Ya, sama-sama Pak Agung, semoga bermanfaat. Oke, selamat sore Bu Agnes, Selamat sore sehat-sehat Pak selalu. Agung. Amin, sehat juga Pak Agung.